ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di tafsir surah Al-Alaq atau surah Iqra bismi rabbik. Telah berlalu penjelasan tentang 5 ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ringkasan kandungannya terkait dengan 5 ayat yang agung itu. Kemudian datang setelahnya 3 ayat kaidah penjelasan tentang asal tabiat manusia, kemudian apa sebab dia melampaui batas, kemudian obat untuk hal tersebut. 3 ayat ringkas, tapi ini kaidah-kaidah besar. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kalla itu bisa diartikan sekali-sekali tidak, dan bisa diartikan haqqan, benar-benar, atau sungguh telah benar. Dan ini makna yang kedua bisa, makna yang pertama juga bisa. Ya. Dan kalla ini asal penggunaannya memang lirrada wa zajr, untuk menyanggah atau untuk menghardik. Ya. Jadi tidak seperti yang kamu sangka. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Tangkalla ini dari ciri surah-surah Makkiyah. Dari ciri surah-surah Makkiyah. Karena di Madinah tidak ada surah yang turun dan terkandung kata kalla di dalamnya. Iya. Karena itu kata sebagian penyair dari para ulama yang menulis di ulumul Quran di masa dahulu, wa ma nazalat kalla bi yathriba fa'laman wa lam ya'ti fi nisfihil a'la wa lam ya'ti fil Qur'ani fi nisfihil a'la. Dan kata kalla itu tidaklah turun di kota Madinah. Hendaknya kita selalu tahu itu. Dan kalla ini itu tidak ada di 1/2 pertama dalam Al-Quran, dia di 1/2 terakhir. Dari surah Al-Kahfi ke bawah itu diketemukan kata kalla. Baik. Jadi itu penegasan. Jadi benar-benar ditegaskan, innal insana la yatgha. Sesungguhnya al-insan, yang namanya insan, manusia. Al-insan itu ada yang mengatakan bahwa dia dari kata al-uns, karena manusia itu makhluk sosial. Sebagiannya perlu kepada sebagian yang lain, akrab dengan sebagian yang lain. Dari mengatakan insan itu dari kata nisyan, karena banyak kelupaan padanya. Namanya manusia banyak kealfaan, banyak kekurangan dan seterusnya. Dan di sini disebut al-insan adalah alif lam lil istighraqil jinsi, yang mencakup seluruh jenis manusia. Manusia manapun itu dikatakan la yatagha. Innal insana la yatagha. Jadi bisa dikatakan itu adalah sifat asalnya
seperti itu kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa al-insan yang dimaksud itu adalah Abu Jahal. Manusia ini Abu Jahal, karena ayat-ayat yang datang setelah 3 ayat ini itu penjelasan tentang bagaimana Abu Jahal ini ingin menghalangi Rasulullah SAW melakukan sholat. Iya. Jadi sungguhnya manusia itu layak melampaui batas. Nah, ini makna pada keseluruhan itu sifat melekat pada manusia, karena itu datang di surah sebelumnya yang sudah kita bahas di surah Wat-Tin. Itu setelah Allah bersumpah Wat-Tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling baik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Sudah berlalu ada 2 penafsiran di tempat serendah-rendahnya. Bisa diartikan kami kembalikan dia ke neraka jahanam, atau kami kembalikan dia di kondisi yang paling buruknya selama dia hidup, yaitu di usia paling tua renta. Iya. Jadi semua manusia akan kembali ke neraka, semuanya tua renta, kecuali ada diperkecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Atau nanti datang di surah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi semuanya dalam kerugian kecuali 4 golongan yang disebut di surah tersebut. Itulah manusia. Dan di sebagian ayat dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Itu tabiat seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Sungguhnya jiwa itu senang memerintah kepada keburukan kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi ini sifat tugian ini pada anak Adam itu harus diperhatikan, dan seorang itu mengontrol dirinya jangan masuk ke dalam hal tersebut. Iya, karena masuk ke dalam perkara ini kesewenang-wenangan melampaui batas itu adalah sumber kerugian, bahkan sumber kebinasaan, waliyadzubillah. Karena itu diingatkan innal insana la yatagha. Sungguhnya manusia itu dalam benar-benar melampaui batas. Disebutkan misalnya di dalam hadits Ibnu Abbas dan selainnya di riwayat Bukhari dan Muslim, salah satu sifat dari anak Adam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li bani Adam wadiyaini min dhahab, labtagha ilaihi masalitha." Andai kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, sudah betapa banyak emasnya 2 lembah ini, dia akan mencari lembah yang ketiga. Itu kesewenang-wenangan itu, cari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang menyumbat mulutnya, tidak ada yang membuatnya puas kecuali tanah yang menyumbat mulutnya di kubur nanti. Iya, membuatnya sadar. Maka di dunia ini kita diingatkan tentang bahaya dari sifat melampaui batas ini, karena melampaui batas ini membawa kepada berbagai keburukan, kepada berbagai keburukan. Iya. Baik. Makanya di dalam surah ini dijelaskan dari beberapa bentuk dari sifat melampaui batas. Katakan innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna.
Ini hal yang pertama yang membuat seseorang itu melampaui batas. Apabila dia melihat dirinya itu serba cukup, dia melihat dirinya serba cukup, ya dia tidak perlu kepada orang lain, dia merasa punya semuanya. Padahal hakikatnya seorang manusia, ya namanya manusia, hakikatnya itu dia fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Iya. Tapi manusia ini karena saking dia melampaui batas, maka dia merasa bahwa dirinya adalah serba cukup, tidak perlu kepada siapapun, bahkan dia tidak perlu kepada Allah, tidak perlu beragama, tidak perlu. Tapi subhanallah, ternyata dia berteman dengan syaitan, dia ditemani oleh hawa nafsunya. Iya. Jadi perlu juga kepada yang lain. Itu hakikatnya seperti itu. Maka sifat melampaui batas ini ada sebabnya, dan diantara sebabnya seperti itu. Yang satu, kalau seorang dibutakan dengan dunia, ya merasa punya segala sesuatu, maka itu biasanya dia memiliki sifat sewenang-wenang, bersombong di atas muka bumi, ya, senang untuk berbuat kerusakan, dan senang untuk berbuat kejelekan. Dia punya kekuasaan, kekuasaannya ini membuatnya sewenang-wenang. Iya. Karena itu dikatakan kepada Firaun ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk mendatangi Firaun, disebutkan ilahnya, innahu tawa. Dia itu telah melampaui batas. Itu kekuasaan membuatnya menjadi sewenang-wenang. Ya, sebagaimana seorang itu kadang diberi anak ini membuatnya melampaui batas. Karena itu di surah Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Khidir alaihi salam, diperintah oleh Allah dia membunuh anak muda, ya karena diperintah oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah di belakang tersebut. Karena itu ketika Nabi Khidir terangkan kenapa dia melakukan hal itu, beliau katakan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun kedua orang tuanya, dia adalah dua orang yang beriman, maka kami khawatir anak muda ini membuat orang tuanya itu menjadi sewenang-wenang, melampaui batas dan menjadi kafir. Itu kadang anak bisa membahayakan, membuat orang tua menjadi sewenang-wenang, keluar batas. Ya, dan itu dari sebab-sebab, dari hal yang menyebabkan jatuh di dalam kezaliman adalah kejahilan. Karena dia kurang dari belajar ilmu agama, akhirnya dia banyak menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Iya. Dan juga dari hal yang membuat seorang itu jatuh di dalam kesewenang-wenangan adalah dosa-dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu kegelapan-kegelapan, sebagiannya menyeret kepada sebagian yang lain, sebagiannya menyeret kepada sebagian yang lain. Karena itu disebut bahwa meminum khamar itu dari ummul khaba'ith,
dari pokok segala keburukan. Ya karena itu pernah disebut ada seorang yang dipaksa untuk berbuat dosa, disuruh memilih apakah dia membunuh atau berzina atau meminum khamar. Maka dia tidak sanggup untuk membunuh, dia tidak sanggup untuk berzina. Dia pikir yang paling ringan adalah minum khamar. Maka dia pilih meminum khamar karena merasa dipaksa. Akhirnya setelah meminum khamar, hilang kesadarannya, dia berzina. Setelah berzina, akhirnya dia membunuh. Makanya meminum khamar itu disebut ummul khaba'ith. Dan ini kesewenang-wenangan. Iya. Dan dari pokok kesewenang-wenangan adalah tidak ada keimanan kepada Allah atau kurang keimanan. Karena iman ini yang mengontrol seorang. Apabila kurang dari keimanannya, maka dia akan berlaku sewenang-wenang di atas muka bumi, berbuat banyak hal yang mungkin tidak terkontrol, berbuat buruk kepada orang-orang, kadang dia sadar, kadang dia tidak sadari. Iya. Juga dari sebab yang membuat seorang itu jatuh ke dalam sewenang-wenangan adalah cinta terhadap dunia, cinta kepada harta. Iya. Nah itu dari pokok sebab yang membuat orang menjadi semena-mena, berlebihan. Demikian pula cinta kekuasaan, tamak akan kepemimpinan, padahal tidak membahayakan dia. Dia menjadi orang yang di belakang, mengikut, tetapi dalam kebaikan. Bisa mengukir sejarah dengan hal-hal yang lain. Iya. Dan juga dari sebab kesewenang-wenangan, karena dia bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak salih. Akhirnya pengaruh-pengaruh buruk ini dari orang-orang yang akhlaknya tidak baik berpindah kepada orang yang bergaul kepadanya, berpengaruh kepadanya. Akhirnya dia berlaku sewenang-wenang. Iya. Itu dari berbagai sebab. Dan harus diingat bahwa kesewenang-wenangan ini diingatkan dalam Al-Quran di banyak tempat, karena dimaklumi bahwa itu bisa mengantar kepada berbagai keburukan. Ya, karena itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Yawma yatadakkarul insanu ma sa'a. Di hari kiamat itu ketika semuanya dibangkitkan, maka manusia itu mengingat semua amalannya, apa yang pernah dikerjakan. Kalau Allah sebutkan, fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang tagha, melampaui batas, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, maka neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Adapun siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya, takut kepada kedudukan Rabb-nya itu ada dua mana. Mana yang pertama, dia takut akan berdiri di depan Allah, akan ditanya. Jadi maqam di situ berdirinya dia di depan Allah akan ditanya. Dan ada yang memanakan bahwa dia takut akan keagungan, kebesaran Allah. Ya, kalau dia punya rasa takut ini, terus sifat yang kedua, wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka surga itu ada tempat tinggalnya. Iya. Karena itu ini ada penyakit ya. Tapi diterangkan di sini obatnya. Ya. Jadi terangkan penyakitnya, ar-ra'ahu istaghna, diterangkan obatnya, inna ila rabbika ruja, sesungguhnya kepada Rabbmu engkau akan dikembalikan. Nah, itu orang yang ingin tertahan dari kesenang-senang, dari sifat melampaui batas, dia selalu ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ada sakaratul maut yang akan dia hadapi,
Dan sakaratul maut itu kata Rasulullah SAW, ini manusia yang terbaik, beliau juga menghadapi sakaratul maut. Iya, berapa kali beliau pingsan sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya kematian itu adalah kesusahan di atas kesusahan. Iya. Ya, kalau dia ingat akan kembali kepada Allah, dia ingat sakaratul maut, dia perlu keselamatan. Sebagaimana dia ingat juga di alam kubur, bagaimana dahsyatnya alam kubur itu. Dan dia ingat bagaimana dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia melalui prahara di hari kiamat, melewati as-sirat, melihat neraka jahanam, dan bagaimana dia menyelamatkan dirinya dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Ini semuanya hal-hal, kalau diingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah, dan di akhirat cuma ada dua, fariqun fil jannati wa fariqun fis sair, satu golongan di dalam surga dan satu golongan dalam neraka yang menyala-nyala. Maka ini akan menahan diri untuk tidak sewenang-wenang. Kemudian dari pokok yang membuat seorang itu tidak sewenang-wenang adalah dia selalu beriman kepada Allah dan bertauhid kepadanya. Karena keimanan itu membawa kedamaian, keimanan itu membawa ketenangan, dan tauhid itu adalah hal yang membersihkan hati dari penyakit-penyakit. Iya. Karena itu segala ibadah selain daripada Allah, itu disebut dengan nama tagut. Dan seluruh nabi diperintah untuk melarang umatnya menjauh dari tagut tersebut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh aku telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan beribadah kepada Allah dan jauhilah tagut. Dan dari hal yang menghindarkan dari kesewenang-wenangan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini harus ada pada individu, dia menahan dirinya, keluarganya. Demikian pula di masyarakat, walaupun amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan wewenangnya, dengan lisan, iya. Adapun merubah dengan tangan itu wewenang pemerintah. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula dengan menasihati, mau'izah. Maka itu dari obat-obat. Iya. Dia belajar ilmu agama, itu akan membuatnya jadi seimbang, tahu bagaimana meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia bergaul dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, giat dengan ketaatan-ketaatan, punya ibadah-ibadah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu melarang dari kekejian dan kemungkaran. Kemudian terakhir di sini, manusia ada yang tamak, semuanya ketamakan. Tapi ketamakan itu harus diarahkan. Karena itu Nabi SAW bersabda, man humani la yashba'an. Ada dua ketamakan, dua ambisi yang tidak pernah kenyang. Talibud dunya dan talibul ilm. Ada ketamakan dalam mencari dunia, itu tidak ada kenyangnya. Dan yang kedua, ketamakan dalam mencari ilmu. Sebab ilmu itu kalau sudah seorang merasakan nikmatnya, lezatnya, dia akan terus belajar. Iya, apalagi ilmu itu nggak ada batasannya. Ayat Al-Quran itu semakin dicermati, semakin banyak dari kandungannya membuat seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita ulangi, semakin terlihat betapa anugerah Allah berikan kepada umat ini. Dalam hadits-hadits Rasulullah, kalimat-kalimat ringkas memuat makna-makna yang luar biasa. Ini semuanya adalah hal yang membuat jiwa itu tidak pernah merasa kenyang, selalu menambahkan hal yang seperti itu, rindu dengan hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.